Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada bagi mereka tentang perkataan itu, tentangnya perkataan itu min ilmin, dari suatu pengetahuan pun. Wala li abaihim, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka sebelumnya. Kaburat, alangkah buruk besar kalimatan, perkataan takhruju yang keluar min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Iya kuluna, tidaklah mereka mengatakan illa, kecuali kadziba, kedustaan. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan. Ya. Jadi di sini Ibnu Abbas mengatakan ayat ini tadi, ya, dimulai dari segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok, ya, tidak ada dalam Al-Quran makna yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya di surga untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ya, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Ya, begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ya, jadi ini kelima ayat ini tadi diturunkan sehubungan dengan keadaan orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu orang-orang Quraisy. Ya, jadi ini diturunkan sehubungan dengan keadaan orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu terhadap orang-orang Quraisy. Fala'allaka bakhi'un, maka barangkali engkau Muhammad adalah orang yang mencelakakan nafsaka, diri kamu sendiri, ala asarihim, ya, atas karena perbuatan mereka, illam yu'minu, jika tidak mereka beriman, bihadzal hadisi asafa, kepada ini perkataan Al-Quran, asafa, karena sangat sedih menyesal. Ya, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kesedihan Rasulullah atas berkumpulnya Utbah dan Saibah bin Rabi'ah, kakak adik, Abu Jahal, Nadar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, As bin Wail, Aswad bin Muthalib, dan Abu Bakhtari, dan para tokoh Quraisy untuk bersekutu melawan beliau. Ya, barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman dengan keterangan ini. Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di bumi, di atas bumi, ya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, zinatan laha, sebagai perhiasan untuknya, untuk bumi, linabluwahum, agar kami menguji mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka, ahsanu amala, yang paling baik perbuatannya. Ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Wa inna la ja'iluna, dan sesungguhnya kami benar-benar menjadikan ma'alaiha, apa yang di atas bumi, so'i dan juruza, ya, tanah gersang, tidak ada tumbuhan. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Am hasibata, ataukah engkau mengira, anna ashabal kahfi, bahwa para penghuni gua, warraqim, dan rokim, ya, batu yang tertulis namanya pemuda kahfi, rokim, kanu, mereka adalah min ayatina ajaba, termasuk dari tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua
dan yang mempunyai rokim itu sebagai musafir. Rokim itu sebagian mufasir mengartikan nama anjing dan sebagian yang lain mengartikan batu yang bersurat. Yang rokim itu sebagian mufasir mengartikan nama anjing dan sebagian yang lain mengartikan batu bersurat. Warrokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi. Tak kala para pemuda itu mencari tempat berlindung ilal kahfi, ke sebuah gua, faqalu, mereka berkata dan berdoa, Rabbana, Tuhan pencipta kami, atina, berikan pada kami min ladunka, dari sisi Engkau rahmatan, rahmat wahyi lana, dan berikanlah mudahkanlah bagi kami min amrina rasyada, dari urusan kami, ya, petunjuk hidayah. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Fadarabna ala adanihim, lalu kami tutup ala adanihim, pada telinga mereka, kami tidurkan mereka. Fil kahfi sinina adada, di dalam gua beberapa tahun yang terbilang. Maka kami tutup telinga mereka di gua itu selama beberapa tahun. Jadi Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Tahun Komariah dalam gua itu. Ya, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. 309 tahun Komariah. Summa ba'atsnahum lina'lama. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur agar kami mengetahui ayul hizbain, manakah dua golongan yang berbeda ini. Ahsa, lebih tepat menghitung, lima labisu amada. Pada berapa lama mereka berdiam tidur di gua, masa perhitungannya tahunnya. Ya. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lama mereka tinggal di dalam gua. Ya, kedua golongan itu adalah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih tentang berapa lamanya mereka tinggal di gua itu. Ya. Summa ba'atsnahum lina'lama ayul hizbaini as-salima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan alaika kepadamu Muhammad naba'ahum bil haqqi, kisah mereka dengan benar. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda amanu yang mereka beriman bi rabbihim, kepada Tuhan pencipta mereka, wazidnahum huda, maka kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk keimanan. Kami ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Warabatna ala qulubihim, dan kami menguatkan meneguhkan ala qulubihim, atas hati mereka untuk berkata yang benar. Iz qamu, tak kala mereka berdiri menghadap raja Dikyanus. Qamu, mereka berdiri menghadap raja Dikyanus. Faqalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan pencipta kami, Rabbus samawati wal ard, ada Tuhan pencipta semesta langit dan bumi, lan nad'u'a, tidak akan kami menyembah min dunihi, dari selain dia, ilahan, sebagai Tuhan yang ditaati. Laqad qulna, sungguh kami mengatakan, idan syatata, jika demikianlah perkataan yang jauh dari kebenaran. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, ya, bangun dan menghadap Raja Dikyanus yang zalim dan sombong. Jadi Raja Dikyanus itu raja zalim dan sombong. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri menghadap Raja Dikyanus yang zalim yang sombong itu berkata. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh
Kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Haula, ya, mereka itu adalah qaumuna, kaum kami, ittakhadhu min dunihi, mereka telah mengambil menjadikan dari selain dia alihatan, tuhan-tuhan sesembahan. Laula ya'tuna alaihim, mengapa mereka tidak mendatangkan alaihim atas mereka berhala itu bisultanin bayyin, dengan bukti alasan yang jelas. Faman adlamu, maka siapakah yang lebih zalim mimman iftara, daripada yang mengada-ada alallahi kadiban, terhadap Allah kedustaan ataupun kebohongan. Jadi mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kesombongan terhadap Allah. Wa idh i'tazaltumuhum, dan jika kalian ingin menjauhi meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna, dan apa Tuhan yang mereka sembah, illallah, selain Allah, fa'wu, maka mengungsilah kalian ilal kahfi, ke dalam gua itu, yang syurlakum rabbukum, maka akan menebarkan, meluaskan untuk kalian Tuhan pencipta kalian, min rahmatihi, sebagian dari rahmatnya, wa yuhayyi' lakum, dan dia memudahkan untuk kalian, min amrikum mirfaqa, dari urusan kalian ini, kebutuhan hidup. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kamu dalam urusanmu. Jadi perkataan ini terjadi antara mereka itu sendiri yang timbulnya karena ilham dari Allah. Ya, wataro syamsa idza tola'at, dan kamu melihat matahari ketika ia terbit, tazawaru an kahfihim, ya, miring condong, tazawar an kahfihim, dari gua mereka pemuda kahfi, zatal yamin, ke sebelah kanan, wa idza gharabat taqriduhum zata shimal, dan ketika ia terbenam matahari melewati mereka, taqriduhum zata shimal, ke sebelah kiri, wahum, dan mereka fi fajwatin minhu, berada di dalam tempat yang luas dari gua itu, darinya gua. Zalika, demikian itulah, min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Mayyahdillah, dan siapa yang Allah memberi petunjuk kepadanya, fahuwal muhtadi, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa mayyudlil, dan siapa yang dia menyesatkannya, falan tajidalahu, maka tidak akan engkau dapatkan bagi dia waliyan mursyida, pelindung dan pemberi petunjuk. Dan kau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka sebelah kanan, dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Waliyan mursyida. Wa tahsabuhum aiqadon, dan kamu mengira mereka aiqadon, terjaga, tidak tidur, karena mata mereka terbuka. Wa hum rukud, padahal mereka orang-orang tidur. Wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balikkan mereka zatal yamin wa zatal shimal, ke arah kanan dan ke arah kiri. Ke arah kiri, ya, agar tanah tidak memakan daging mereka. Wa kalbuhum, dan anjing mereka bernama Qitmir, anjingnya itu bernama Qitmir. Basitun dira'i bil wasit, ya, membentangkan kedua lengannya bil wasit, di halaman pintu gua. Lawit tola'ta, ya, jika engkau melihat alaihim, kepada mereka, lawalaita, maka tentu kalian berpaling, minhum, dari mereka, firaran, dengan melarikan diri, wala mulita, dan tentu engkau penuhi, minhum ru'ba, terhadap mereka rasa takut. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur.
Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Nah, jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan kamu pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Maka dzalika ba'atsnahum, dan demikian itulah ba'atsnahum, kami membangunkan mereka liyatasa'alu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailun minhum, berkata seorang dari mereka di antara mereka, kam labistum, berapa lama kalian berdiam tidur di gua? Qalu, mereka berkata, labisna yauman au ba'da yaum. Ya, kita telah terdiam tidur di gua selama 1 hari atau ba'da yaum, setengah hari. Ya, masuk gua pagi, sore hari bangun. Qalu rabbukum a'lam, mereka berkata, Tuhan pencipta kalian a'lam, lebih mengetahui bima labistum, terhadap apa atau berapa lama kalian berdiam di gua. Fab'ansu, maka suruhlah ahadakum biwarikikum hadihi, seorang dari kalian bernama Tamlikhon. Jadi seorang dari kalian yang bernama Tamlikhon, biwarikikum, dengan membawa uang perak kalian, hadihi, uang perak ini, ilal Madinah, ke kota, ya, Afsus, yang sekarang bernama Tarsus. Falyangdur, maka sebaiknya dia memperhatikan, ayyuha, manakah azka to'aman, yang paling suci, yang baik makanan di kota itu. Falyatikum birizkin, lalu hendaknya dia membawa untuk kalian sebagai rizki, minhu, dari sebagiannya. Walyatalatwaf, dan hendaklah dia bersikap halus atau hati-hati. Wala yush'iranna, dan jangan sekali-kali memberitahukan bikum ahada, tentang kalian, kepada seorang pun. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Ya, pergi ke kota. Ya. Kota Afsus, ya, namanya kota Afsus yang sekarang bernama Tarsus. Ya. Suruh pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Bawalah sebagai makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Wala yush'iranna bikum ahada. Innahum iyadharu alaikum, sesungguhnya jika mereka, raja dan anak buahnya, melihat mengetahui alaikum, keberadaan kalian, yarjumukum, maka mereka merajam kalian, au yu'idukum, atau mereka mengembalikan kalian fi millatihim, pada agama mereka, walan tuflihu, tidak akan kalian beruntung, idzan abada, jika demikian kalian gak akan beruntung selamanya. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu, merajam dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Walan tuflihu idzan abada. Ya, diulang selawase urip.